Sulawesi Barat dengan kekayaan budaya dan alamnya memiliki sistem pengobatan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini dengan akar yang kuat dalam kepercayaan lokal dan pengetahuan tentang tumbuhan obat, hidup berdampingan dengan sistem pengobatan modern yang berbasis ilmu pengetahuan. Dalam konteks keperawatan, perbandingan antara keduanya menjadi menarik karena menyoroti bagaimana praktik keperawatan dapat mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan pendekatan ilmiah. Adapun penyembuhan tradisional di Sulawesi Barat yaitu yang pertama akar budaya, di mana sistem pengobatan tradisional di Sulawesi Barat sangat terikat dengan alam dan juga kepercayaan spiritual. Masyarakat percaya bahwa penyakit seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara manusia, alam, dan juga gangguan roh halus. Nah, selanjutnya itu yang kedua tumbuhan obat, di mana berbagai jenis tumbuhan lokal digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Pengetahuan tentang tanaman obat ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Kemudian praktisi, di mana pengobatan tradisional yang dilakukan oleh dukun atau tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan tertentu. Mereka menggunakan mantra, ritual, maupun ramuan herbal dalam proses penyembuhan. Adapun contoh penerapannya yang pertama yaitu pengobatan luka, di mana menggunakan daun-daunan tertentu untuk mempercepat penyembuhan luka atau mencegah infeksi. Kemudian yang kedua adalah penyakit perut, di mana meramu berbagai jenis akar dan daun untuk mengatasi masalah pencernaan. Kemudian yang terakhir adalah persalinan, di mana dukun beranak membantu proses persalinan dengan menggunakan teknik-teknik khusus atau tradisional dan doa-doa. Penyembuhan modern dalam keperawatan terbagi menjadi dua, yaitu basis ilmiah, di mana pengobatan modern didasarkan pada ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Diagnosis penyakit dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan tes laboratorium. Yang kedua itu adalah teknologi, di mana teknologi medis modern seperti alat diagnostik dan peralatan beda digunakan untuk memberikan perawatan lebih akurat dan efektif. Selanjutnya obat-obatan, di mana obat-obatan modern yang telah teruji klinis digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Adapun contoh penerapannya yang pertama itu pengobatan luka, di mana membersihkan luka, memberikan antibiotik dan menggunakan perban steril. Adapun contoh penerapan yang kedua yaitu penyakit perut, di mana kita melakukan pemeriksaan untuk menentukan penyebab penyakit dan menggunakan obat-obatan yang sesuai. Adapun contoh penerapan yang ketiga yaitu persalinan, di mana bidan atau dokter melakukan persalinan di fasilitas kesehatan dengan menggunakan peralatan medis yang steril. Adapun integrasi dalam keperawatan yaitu yang pertama pentingnya pemahaman budaya, di mana perawat perlu memahami budaya dan praktik pengobatan tradisional masyarakat Sulawesi Barat untuk membangun hubungan yang baik dengan pasien. Adapun yang kedua yaitu kolaborasi, di mana perawat dapat bekerja sama dengan dukun atau tokoh masyarakat untuk memberikan perawatan yang holistik yang mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual. Yang ketiga, penggunaan tumbuhan obat. Beberapa tumbuhan obat yang digunakan dalam pengobatan tradisional dapat diintegrasikan ke dalam perawatan modern setelah melalui uji klinis. Dan yang keempat yaitu pendidikan kesehatan. Perawat dapat memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, pola makan sehat, dan akses ke layanan kesehatan modern. Adapun tantangan yaitu kurangnya bukti ilmiah tentang efektivitas pengobatan tradisional, perbedaan pandangan antara pengobatan tradisional dan modern, akses terbatas pada layanan kesehatan modern di daerah terpencil. Adapun peluang yaitu pengembangan obat-obatan modern ini dari bahan alam, pelestarian pengetahuan tradisional tentang tanaman obat, promosi kesehatan yang berbasis masyarakat. Adapun kesimpulannya yaitu penyembuhan tradisional di Sulawesi Barat dan juga pengobatan modern dalam keperawatan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dengan saling melengkapi dan juga bekerja sama, kedua pendekatan ini dapat memberikan perawatan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bu, sudah seminggu luka di kaki ibu belum sembuh-sembuh juga. Ayo kita ke rumah sakit saja. Iya deh, saya khawatirnya kalau dibiarkan nanti malah makin tambah parah. Tapi masih mau gak coba sama ini karena mau kita semua diobati sama dia. Tapi aku nggak jadi tanganku di sini karena mau kak obat kakinya jadi lumpuh. Ada nih 10 minggu lebih tidak sembuh-sembuh kakinya.
Bagaimana itu? Tunggu deh, periksa dulu. Kayaknya ini ada gangguan aliran darah di kakinya. Tunggu sebentar nih, aku bikinkan ini dulu obat tradisional dari daun-daun dan rempah-rempah. Terima sekali Kak ini Pak, bisa dibantu nanti ininya deh karena dari sakit nanti. Iya. Tapi perlu juga ini pengobatan medis modern karena ini penyakit gula butuh pengobatan yang lengkap. Assalamualaikum Ibu. Permisi Bu, perkenalkan saya Nurse Rupiana. Di sini saya sebagai kepala ruangan dan rekan saya Nurse Safira sebagai perawat senior dan juga rekan saya. jadi Bu, di sini saya sebagai perawat junior yang akan melakukan tindakan Ibu. Atau juga bisa disebut administrasi Ibu. Bapak Ibu bisa saya cek lagi identitas tak? Dan Siti, apa betul dengan Ibu Muspika? Iya betul. Alamatnya di mana Ibu? Di sudah tulis. Tujuan kami ke sini Ibu untuk mengecek gula darah Ibu yang akan dilakukan sama perawat junior. Permisi ya Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari Ibu. Mungkin akan makan sekitar waktu 5 menit saja. Kapan terakhir pemeriksaan Ibu? Kemarin Dapat berapa kemarin? Anu? 150. 150. Ini kok tapi masih wajar sih kalau cuma segini sih. Tapi Ibu, tahu biasa kita makan Ibu. Jangan. Nanti kalau tidak nyaman Ibu. Ada peningkatan Ibu dari kemarin 150 Dek. Sekarang ada peningkatannya Ibu 160 kisaran. Selanjutnya mau Kak, lakukan pemeriksaan dari kami. Pemeriksaan berapa dari diabetes tadi? Ibu mungkin akan sakit ini karena saya akan tusuk dulu. Jangan Kak. Saya dulu. Tapi ini kok agak Bu, gula darahnya Ibu sangat tinggi ya, sehingga luka yang ada di kaki Ibu itu sulit sembuh Bu. Berapa anak tingginya? 280 Ibu. Apakah Ibu Muspika masih menggunakan pengobatan tradisional? Iya, kemarin saya diobat sama Pak Tindri. Oh, tidak apa-apa Ibu, nanti kita padukan antara pengobatan tradisional dan juga medis modern. Yang penting keduanya tidak saling bertentangan. Jadi Bu, pemeriksaannya sudah selesai. Untuk makanannya, hindari tantangannya yang menyebabkan gula darahnya Ibu tinggi Ibu. Jika Ibu butuh sesuatu, Ibu bisa meminta keluarga Ibu untuk menemui kami di ruangan perawat. Kami pamit dulu ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Bu. Permisi Bu. Benar, kita sebagai perawat harus menghormati antara budaya dan juga keyakinannya pasien. Tapi bagaimana kalau pengobatan tradisional dapat membahayakan sang pasien? Nah, maka dari itu kita harus mengedukasi pasien dengan lembut. Yang penting pasiennya merasa nyaman. Kemudian kita jelaskan mengenai manfaat dan juga resikonya, dan juga pasien cepat sembuh. Oh, seperti itu. Iya. Alhamdulillah Ibu mulai menggali luka di kaki kita. Iya, ramuan tradisional yang penting itu membantu melancarkan aliran darah. Sedangkan perawatan medis modern itu
mengontrol gula darah. Jadi kalau bisa bekerja sama, hasilnya pasti akan lebih baik. Terima kasih banyak Dina. Terima kasih, Dina. Wah, saya bisa mengerti sekarang ternyata pengobatan tradisional dan juga medis bisa saling bekerja sama dan saling melengkapi. Nah, ini contoh yang bagus di mana pengobatan tradisional dan juga medis modern bisa berjalan seiring untuk penyembuhan pasien.